Shalom dan selamat hari Minggu, Bapak Mama, Saudara-saudara. Saya sampaikan kepada kita semua yang pada saat ini tentunya mempersiapkan hati batin kita, pribadi kita masing-masing untuk ada dalam peribadahan kita, di rumah tangga kita masing-masing. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sejenak memohon pertolongan Tuhan di dalam doa untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seturut dengan liturgi atau tata ibadah yang telah dibagi secara tertulis ke tangan kita masing-masing, tentunya sudah ada yang diberi tugas untuk memimpin doa dan membaca firman Tuhan. Karena itu kembali saya mengajak kita semua untuk sejenak kita berdoa, guna kita masuk dalam khotbah atau perenungan firman Tuhan. Marilah saudaraku, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih banyak oleh karena penyertaan-Mu semata, maka kembali kami anak-anak-Mu boleh satu dalam peribadahan kami, ibadah utama minggu yang berlangsung di rumah tangga kami masing-masing. Di kesempatan ini, setiap anak-anak-Mu telah membaca dan telah ada di dalam persiapan diri untuk masuk dalam perenungan firman. Karena itu di kesempatan ini pula hamba menyapa Engkau dalam nama Yesus Kristus. Marilah memberkati, mengurapi kami semua, hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan maupun setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk memahami kehendak-Mu melalui pemberitaan firman, dan dimampukan pula untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah kami yang datang membawa hati batin kami untuk sambut firman-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Sang Juru Selamat kami, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan yang menjadi bagian ketetapan dari Majelis Sinode Gemit terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21, dan di bawah perikop atau judul bacaan sesuai yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yesus menjanjikan penghibur. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pikir seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita semua telah membacakan akan bacaan firman Tuhan ini. Karena itu di kesempatan ini saya akan langsung pada perenungan atau pada khotbah. Papa Mama, saudara-saudariku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom bagi kita semua. Saudaraku, pernahkah kita berjanji? Sekali lagi mengawali perenungan ini, satu pertanyaan bagi kita semua ialah, pernahkah saudara berjanji? Saudaraku, pastinya kita mengatakan bahwa itu pernah. Siapapun kita, saudaraku, kita pasti mengatakan ketika muncul pertanyaan ini, jawaban kita bisa saja, ya, kita pernah berbuat janji. Mungkin saja saudaraku janji itu dari seorang anak kepada orang tuanya. Mama, kalau nanti beta besar, beta mau buat ini, buat itu, dan seterusnya. Atau bisa terjadi dari orang tua kepada anak-anak. Bisa jadi dalam peran kita sebagai orang tua, kita mengatakan, nah kalau kamu nanti waktu naik kelas, nilai rapotmu menunjukkan ranking 1, kami akan berikan kamu hadiah sepeda untuk dipakai dalam bermain bersama teman-teman. Bisa saja untuk hal-hal yang seperti itu kita buat janji. Dari orang tua kepada anak-anak, atau dari anak-anak kepada orang tua. Saudaraku, lebih khusus lagi dalam kehidupan pergaulan kita. Ada seorang laki-laki yang berpacaran dengan seorang perempuan, dan kemudian dia berjanji, tahun 2020 kotong nikah suwe. Ma ini tahun 2020, pertengahan tahun belum nikah-nikah juga. Bahkan ada yang berjanji bahwa 2020 saya akan lamar kamu. Yang ada apa? Bukan lamar kamu, bukan lamar nona,
tapi justru dilamar pekerjaan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Yesus Kristus, ini satu contoh bahwa seringkali kita ada dalam janji-janji yang kita buat antara kita dengan sesama kita. Bisa saja saudaraku kita pernah berjanji dan itu bisa jadi suatu hal yang pasti dalam hidup kita. Namun saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah saudara apa itu janji? Lagi-lagi bisa saja kita katakan bahwa kita pernah berjanji. Tapi tahukah kita bahwa apa itu janji? Saya mencatat di sini saudaraku, menurut Kamus Bahasa Indonesia, janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Seperti halnya kita hendak memberi sesuatu atau menolong atau datang atau bertemu dan sebagainya. Kita berjanji untuk bertemu dengan seseorang. Kita berjanji untuk datang, kita berjanji untuk menolong seseorang dan sebagainya. Lagi-lagi hal itu mau menyatakan kepada kita kalau ada janji, maka sebenarnya ada ucapan yang menyatakan bahwa kita siap sedia dan sanggup untuk berbuat sesuatu bagi orang lain atau sesama kita. Menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan seperti demikian. Itulah sebabnya saudara-saudaraku seringkali dalam kehidupan keseharian kita mengatakan bahwa janji adalah hutang. Dan karena janji adalah hutang, maka harus dilunasi. Karena janji adalah sebuah ucapan yang mengandung kesediaan dan kesanggupan, maka harus ditepati. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mau berjanji. Lebih khusus soal janji nikah, lebih khusus soal janji sidi, bahkan lebih khusus juga soal mau berbaikan dengan sesama ketika ada permusuhan, ketika ada kebencian. Mau berbaikan antara orang tua dan anak-anak. Saya janji tahun depan kita pasti akan baik. Saya janji kalau nanti saya tinggal sama-sama atau saya tinggal berdekatan, pasti kita akan berdamai dan seterusnya. Banyak orang mau ucapkan itu, tapi saudaraku, sedikit orang yang mau menepatinya. Ambil contoh saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang mengatakan bahwa saya siap setia mendampingi engkau dalam susah maupun senang. Nah, ini ketika dalam keadaan susah, suami kasih tinggal istri. Ketika dalam keadaan susah, masing-masing mulai cari jalan sendiri. Dan ketika tidak betul dalam kehidupan rumah tangga, mulai sudah berpikir untuk ingkari itu janji-janji nikah. Begitupun juga soal kita punya pengakuan percaya di hadapan Tuhan. Ketika kita punya janji sidi. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak kali kita bilang saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus dan seterusnya. Saya berjanji untuk ikut Yesus setia sampai mati. Tiba-tiba ada halangan ini, ada cobaan ini, dengan gampangnya, dengan mudahnya kita ingkari janji itu. Itulah keberadaan kita sebagai manusia. Cepat untuk mengucapkan janji, tapi jarang untuk bisa menepatinya. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan atau muncul satu pertanyaan seperti demikian. Kira-kira kita semua atau saudara sekalian ada di tipe orang yang seperti apa untuk hal janji? Yaitu yang pertama, suka berjanji dan selalu tepati, atau suka berjanji dan tidak menepatinya. Kalau dikategorikan untuk dua hal ini, kira-kira saya dan saudara-saudari sekalian ada di tipe orang yang seperti apa? Cepat untuk berjanji atau suka berjanji dan selalu tepati, atau suka berjanji dan kemudian tidak menepatinya? Saudaraku yang diberkati, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cobalah kita renungkan dan jawab pertanyaan ini dalam diri kita masing-masing. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji merupakan bagian penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Seperti yang saya katakan tadi, tidak sekedar suatu janji antara orang tua terhadap anak, atau mungkin janji dalam berpacaran, atau mungkin janji dari anak kepada orang tua, dan seterusnya. Tapi soal kehidupan beriman kita pun demikian. Kita sering berjanji untuk janji nikah. Kita sering berjanji sebagai orang tua saksi bagi anak-anak yang dibaptis. Kita juga sering berjanji sebagai pribadi-pribadi kesayangan Tuhan yang ada dalam pengakuan percaya di hadapan Tuhan Allah dan sesama, atau di hadapan jemaat, yaitu janji peneguhan sidi itu. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala juga ketika kita berulang tahun, bertambah usia,
Tuhan kasih kita panjang umur, lalu kita pun membuat janji-janji dengan Tuhan. Ada banyak peristiwa, banyak kondisi, banyak momen yang bisa kita pakai, dan kemudian disitulah hadir janji-janji dalam kehidupan pribadi kita dengan Tuhan Allah. Bahkan saudaraku, mau mati saja seringkali orang buat janji. Ingat kalau besok lusa saya mati, buat ini, buat itu, dan seterusnya. Kalau besok lusa saya mati, ada ini warisan ini dan harus bagi dan seterusnya. Mau mati saja, orang seringkali ada dalam janji itu. Tapi sayangnya saudara-saudariku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata apa yang diucapkan manusia sebagai janji seringkali hanya terwujud dalam kata-kata atau ucapan. Tapi tidak diwujudkan dalam kesanggupan dan kesediaan untuk berbuat sesuatu atau menepati janji tersebut. Inilah saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang saya katakan tadi, bahwa janji merupakan hal penting dalam kehidupan orang percaya. Saudaraku, mengapa janji itu merupakan hal penting dalam kehidupan orang percaya? Karena janji tidak sekedar seperti yang diungkapkan oleh Kamus Bahasa Indonesia, bahwa kesanggupan dan kesediaan untuk berbuat sesuatu. Tapi untuk kehidupan orang percaya, janji melibatkan dua pihak, manusia dan Allah. Itu sebabnya janji sangat penting dan berarti dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dalam kehidupan saya dan saudara-saudari yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa demikian? Kenapa begitu penting janji itu? Lagi-lagi karena ada keterlibatan dua pihak, Allah dan manusia. Di satu sisi kita buat janji dengan Tuhan Allah, tapi di sisi yang lain tidak bisa kita pungkiri dan tentunya kita meyakini bahwa yang utama di situ adalah Allah yang berjanji. Tidak sekedar kita yang buat janji dan buat janji dengan Allah, tapi ada juga janji-janji dari Allah. Janji penyertaan, janji untuk senantiasa ada bagi kita dan seterusnya. Hal ini saudaraku tentu sangat menarik dalam kita merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, dan tentunya berefleksi untuk kehidupan saya, papa mama, saudara-saudari sekalian. Menariknya ialah ketika untuk hal janji, hidup kita manusia seperti disejajarkan dengan Allah. Lagi-lagi menariknya ialah ketika kita dalam kehidupan kita untuk hal janji ini disejajarkan dengan Allah. Allah dan manusia seolah-olah sejajar. Karena kita bisa berjanji, Allah pun juga bisa berjanji. Saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah dan manusia bisa melakukan hal yang sama, yaitu janji atau ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Ini yang menarik saudaraku, ketika kita ada dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini yang berbicara tentang janji penghibur itu atau penolong itu. Saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah dan manusia bisa melakukan itu atau melakukan janji, tapi yang menjadi soal adalah Allah mudah menepati janji, manusia sulit untuk menepati janji. Ketika disejajarkan antara Allah dan manusia, kita bisa mendapati hal yang sama, bahwa Allah bisa buat janji, manusia juga bisa buat janji. Dan sebaliknya, manusia bisa buat janji, Allah juga bisa buat janji. Saudaraku, beberapa hari yang lampau, saya melihat di Facebook atau di media sosial yang ada di internet, dan ada seorang perempuan yang kemudian menampilkan atau merekam videonya dan diputar atau diupload ke media sosial. Dia berkata kepada pacarnya, dia bilang begini, "Jangan tanya su makan kau belum, ingat makan dan seterus, tapi beta mau bawa itu makan datang di sini." Mungkin saudara-saudaraku pernah melihat itu video. Sepintas lalu saya hanya melihat demikian. Tapi yang pasti saya temukan bahwa dalam pergaulan muda-mudi ada yang dinamakan dengan ingkar janji. Janji-janji bilang bawa makan, janji-janji taruh makan, janji-janji untuk selalu setia makan, minum dan seterusnya. Tapi tidak ada bukti. Inilah saudaraku salah satu contoh yang saya lihat di media sosial. Mereka yang lagi berpacaran mengingkari janji itu. Saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Yesus Kristus, kalau kita melihat akan kehidupan manusia seperti demikian, kehidupan dalam diri kita masing-masing seperti demikian, mungkin bisa menjadi pertanyaan adalah, kalau disejajarkan dengan Allah, apakah Allah juga demikian?
Allah juga hanya omong-omong dan terus omong dan kemudian tidak menepati janjinya. Lalu kemudian ada keluhan-keluhan dari anak-anak manusia, Tuhan Allah buktikan itu janji. Apakah demikian juga? Saudaraku, saya pikir tidak demikian. Karena jelas apa yang Allah ucapkan tentang kesediaan dan kesanggupannya, maka dia menepatinya. Kebenaran firman Tuhan, saudaraku, bersaksi tentang hal itu. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Diceritakan, dikisahkan bagi kita bahwa Allah dalam diri Yesus Kristus berjanji untuk memberikan penolong atau penghibur. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak sekedar berjanji bahwa nanti akan ada penolong atau penghibur yang datang. Tapi justru hal itu juga dibuktikan. Dan saudaraku, kita yakini pastinya Allah tidak pernah berbohong. Apa yang Ia janjikan pasti ditepatinya. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan memang bercerita tentang Allah yang berjanji dan menepati janjinya. Namun saudaraku, firman Tuhan tidak sekedar mau menyatakan hal itu saja. Apa yang disaksikan Injil Yohanes, saudaraku, tidak sekedar mau mengatakan bahwa Yesus sebagai Allah ada berjanji bahwa akan datang penolong atau penghibur. Kebenaran firman Tuhan sekali lagi tidak sekedar berbicara tentang hal saja. Lebih daripada itu, tentang janji Tuhan ini dipahami ada beberapa hal yang tersirat di dalamnya. Yang antara lain yang saya catat di sini adalah ada hal penting yang perlu kita renungkan. Mengapa Allah mau berjanji memberikan penghibur dan penolong itu bagi murid-murid yang hidup pada masa itu? Dan tentunya bagi saya dan saudara-saudari sekalian. Mengapa Allah mau berjanji memberikan penghibur dan penolong itu? Soal menepati janji itu sudah pasti. Karena Allah berbeda dengan manusia. Allah mudah mengucapkan janji, tapi juga Allah mudah untuk membuktikannya. Manusia mudah mengucapkan janji, tapi sulit untuk membuktikannya. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, mengapa Allah mau berjanji untuk penghiburan penolong itu bagi murid-murid yang hidup pada masa lampau dan juga bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini? Saya catat ada beberapa hal penting. Yang pertama adalah bahwa Allah memahami bahwa manusia tidak akan mampu berhadapan dengan berbagai hal dalam hidupnya jika Allah tidak bersamanya. Waktu untuk Yesus berada dalam dunia tinggal sedikit waktu saja. Dan karena itu dia harus kembali ke surga. Dan dengan demikian memahami keberadaan manusia, maka Yesus pun berjanji, kalau nanti beta pergi akan datang penghibur atau penolong itu. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi Allah memahami bahwa tanpa dirinya, tanpa Allah, manusia tidak bisa melakukan apa saja yang tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang Allah kehendaki adalah apa yang muncul dalam tutur kata, pikiran, bahkan perbuatan. Itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Dan supaya semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan, Allah berjanji Roh Kudus itu, penolong atau penghibur itu akan datang dan membantu umat Tuhan atau anak-anaknya yang ada dalam dunia. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah hal pertama yang bisa didapati. Mengapa Allah mau berjanji untuk memberikan penghibur atau penolong? Lagi-lagi pastinya janji Allah ditepati. Tapi mengapa Allah mau berjanji? Hal pertama tercatat adalah bahwa Allah memahami keberadaan manusia. Allah memahami keberadaan diri kita yang pada dasarnya punya kekuatan yang terbatas, kemampuan yang terbatas. Dan dengan demikian harus ada yang tidak bisa dibatasi oleh apapun yang memampukan manusia untuk melakukan banyak hal bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan itu adalah penolong serta penghibur dalam kuasa Roh Kudus. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus Kristus, itu hal pertama. Dan hal yang kedua adalah Allah tidak mau ada keterpisahan antara Allah dan manusia sendiri. Hubungan manusia dan Allah telah pulih. Dan karena itu meskipun Yesus harus naik ke sorga, itu bukan berarti bahwa Allah hilang begitu saja dari hidup manusia. Hal kedua dipahami bahwa ketika Allah menjanjikan penolong atau penghibur, maka sebenarnya bisa dipahami Allah tidak mau ada keterpisahan antara kita dengan diri Allah. Dengan demikian saudaraku, ada penolong dan penghibur itu yang mengganti peran Yesus dalam sosok manusia sejati itu atau dalam sosok jasmani.
Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengatakan bahwa tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Ketelanjangankah, penderitaankah, dan sebagainya. Paulus bilang tidak akan ada yang mampu memisahkan itu. Dan sebelum Paulus berkata demikian, Yesus pun menyatakan ketika ia ada bersama dengan murid-murid dalam masa penampakan itu dan sebelum dia naik ke surga. Dia mengatakan bahwa nanti penolong dan penghibur itu akan datang. Artinya bahwa meskipun dia akan naik ke surga, tapi tidak akan pernah ada keterpisahan itu antara dia dan umat manusia. Antara dia dan saya serta saudara-saudari sekalian. Untuk hal yang kedua menyatakan kepada kita demikian. Yesus atau Allah tidak mau ada keterpisahan. Karena jujur kebenaran firman Tuhan mau berkata bahwa pada zaman dahulu kala hubungan kita dengan Allah sudah terputus karena dosa-dosa itu. Lalu Allah dalam pribadi Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan menjalin hubungan itu kembali. Dan pada akhirnya juga apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai sebuah pernyataan, tidak akan pernah ada yang memisahkan kita lagi. Dan karena itu ketika aku harus pergi, aku harus naik ke sorga, maka akan ada penolong dan penghibur yang akan menetap dalam diri murid-murid, bahkan menetap dalam diri umat manusia, termasuk saya, papa, mama, dan saudara-saudara sekalian. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan juga bercerita kepada kita tentang hal yang ketiga atau hal yang terakhir, yaitu bahwa mengapa Allah mau berjanji memberikan penghibur atau penolong? Oleh karena itu merupakan wujud kasih Allah yang besar dan tulus kepada umat manusia. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya pikir karena kasihlah, maka Allah menjanjikan penghibur penolong itu. Allah tidak mau kehidupan manusia binasa. Allah tidak mau jerih lelahnya melalui pribadi Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, hal itu menjadi kesia-siaan semata. Dan karena itu ketika Allah dalam pribadi Yesus Kristus sekali lagi harus naik ke sorga, maka dijanjikanlah penghibur atau penolong sebagai wujud bahwa Allah betul-betul mengasihi umat manusia dan tidak dibiarkannya umat manusia sendiri. Karena keselamatan itu diperuntukkan bagi isi dunia ini. Itu janji Allah. Dan kembali Yesus pertegas itu. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus Kristus, omong tentang kasih. Tentang kasih yang tulus dari Allah. Ini yang diinginkan oleh Allah juga. Ketika dengan janji itu, penolong dan penghibur itu, maka ciri khas atau identitas orang Kristen, para pengikut Kristus itu tetap menjadi identitas yang sejati. Bahwa kasih itu melekat dalam diri tiap-tiap umat kepunyaan Tuhan, termasuk saya dan papa mama, saudara-saudari sekalian. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiga hal ini menjadi dasar Allah menjanjikan penghibur itu. Dan tema perenungan pada saat ini adalah menjanjikan penghibur itu. Janji penghibur. Saudaraku, jika demikian maka menjadi pertanyaan bagi kita adalah, maukah kita selalu mengandalkan penghibur itu atau Roh Kudus yang dijanjikan itu untuk senantiasa melekat dalam diri kita, lalu menuntun, menyertai langkah kehidupan kita? Maukah kita selalu mengandalkan penghibur itu? Karena ini janji Allah dan Allah akan menepatinya. Tapi Allah menuntut respon dari kita. Kalau Allah bisa menepati janjinya, maka bagaimana saya dan saudara-saudari sekalian? Apakah kita juga bisa meresponi akan janji Allah yang ditepati itu? Bahwa Allah diam bersama-sama dengan kita. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, banyak kali kita dengan sukacita menyambut janji Allah, namun sulit sekali mengikuti kehendak Tuhan Allah. Karena itu firman Tuhan tegaskan bagi kita saat ini, jika kita menerima janji Allah, maka haruslah juga kita memiliki siap sedia dan sanggup melakukan apa yang Allah kehendaki. Kamus Bahasa Indonesia menegaskan kepada kita, janji adalah ucapan kesanggupan dan kesediaan untuk berbuat apapun itu. Ketika kita berjanji, sebenarnya hal itu merupakan ucapan kesanggupan dan kesediaan kita untuk melakukan sesuatu hal. Allah sudah berjanji. Jika disejajarkan kita dan Allah sama untuk soal janji.
Kita bisa berjanji, Allah juga bisa berjanji. Allah bisa menepati, tapi jadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Bisakah meresponi janji Allah itu dengan taat pada kehendak-kehendak Allah? Poin yang terakhir atau hal yang ketiga tadi disampaikan soal kasih. Bisakah janji Allah itu diresponi dengan cara kita mengasihi Allah dengan tulus hati dan sesama kita juga, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan sekali lagi berbicara tegas kepada kita untuk senantiasa meyakini bahwa kalau janji Allah itu pasti, maka dituntut respon dari diri kita untuk janji Allah tersebut. Marilah saudaraku, kita ingat akan firman ini. Dan tentunya kita jadikan akan firman ini menjadi pedoman penuntun bagi langkah kehidupan kita. Allah bisa berjanji, kita pun bisa berjanji. Tapi kalau Allah bisa menepati janjinya, harusnya kita juga bisa menepati janji-janji kita. Marilah kita berefleksi sejenak dalam kehidupan kita. Roh Kudus atau penghibur itu dijanjikan untuk senantiasa ada dalam hidup kita. Namun tentunya dituntut lebih dari diri kita untuk tidak mengikuti kehendak manusiawi kita, tapi harus turut pada kehendak Tuhan Allah. Karena itu yang dimaksudkan oleh Allah. Kalau dia pergi, penghibur atau penolong itu ada bersama-sama dengan kita. Untuk apa? Supaya jangan hidup kita mengikuti manusiawi kita, tapi hidup kita mengikuti kehendak Allah. Mungkin sulit untuk kita mengikuti kehendak Allah, tapi Yesus bilang, kalau aku pergi, penolong atau penghibur itu akan sama-sama dengan setiap anak-anak, termasuk sama-sama dengan saya dan juga papa mama, saudara-saudari sekalian. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita maknai akan firman Tuhan pada saat ini. Dan sekali lagi, meskipun mengingatkan kita tentang janji, tapi menuntut lebih dari kita untuk bisa menepati setiap janji-janji kita di hadapan Allah. Apa yang sudah kita janji di hadapan Allah, saya pikir saya dan saudara-saudara sekalian bisa menjawab itu. Itu urusan pribadi saya dan saudara-saudara sekalian di hadapan Tuhan Allah. Namun lagi-lagi kalau Allah bisa menepati, harusnya kita juga bisa menepati segala janji-janji kita untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati dan menyertai kita seturut kebenaran firman-Nya. Amin.